حضرة جميع أولياء الله في التسع إندونيسيا خصوصا حضرة ولي الله ونسل جميع مشايخنا ومعلمينا مربي روحنا وجميع ساتذنا خصوصا فداني صلاح حضرة يومنا في جهنم صلاح حضرة كي حجي محمد زين كي جعلوي زين صلاح حضرة مشرف الدين عبد الغني خصوصا لحضرة كي حجي أحمد جزولي عثمان جميع مشايخنا في جماعة نهضة العلماء خصوصا لحضرة شيخنا خليل البركاني كي عاشي معشر عبد الله وجميع سادتنا ولو علمنا حرفا واحدا لا هي ولا موت وجميع من أجازنا إلى منتهى خصوصا لحضرة جميع مشايخهم أن الله يولي درجاتهم في الجنة ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ومزاياهم ثم إلى أرواح جميع أهل القبور آبائنا أمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وعماتنا خالتنا خصوصا إلى أرواح جميع أهل القبور من الحاضرين في هذا المسجد في أي مكان يكبروا ثم إلى أرواح جميع أهل القبور من الذين يتصدقون أعمالهم في بناء هذا المسجد في أي مكان يكبروا ثم إلى أرواح جميع أهل القبور في هذه القرية وفي حواليه من المسلمين والمسلمات اغفر ذنوبنا وذنوبهم واجعل جنة مسواهم شفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم. والمقالة السادسة والثلاثون. Makalah yang ke-36 dari bab yang bangsa 3. An Luqmanul Hakimi annahu qala li ibnihi. Dari Luqmanul Hakim bahwasanya beliau berpesan kepada putranya, ya bunayya, kata Luqmanul Hakim, wahai putraku, wahai anakku, innan nasa salasatu aslasi, sesungguhnya manusia itu ada salah satu aslas, ada 3 bagian, ada 3 bagian. Sulusun lillah wa sulusun linnafsihi wa sulusun lidud. 1/3 bagian akan kembali ke Allah, wa sulusun linnafsihi, dan 1/3 bagian untuk dirinya sendiri, wa sulusun lidud, dan 1/3 bagian lidud untuk cacing-cacing kecil. Fa amma ma huwa lillah, maka apa yang kembali ke Allah, fahuwa faruhuhu, maka yang kembali ke Allah adalah ruh dari manusia. Fahuwa raji'un lillahi ta'ala, maka ruh akan kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa amma ma huwa li nafsihi fa'amaluhu, dan adapun yang kembali kepada dirinya sendiri, fa'amaluhu, maka amalnya. Fahuwa raji'un li nafsihi bin naf'i wal idrari,
amal itu akan kembali kepada orang yang mengerjakannya bin naf'i, dengan memberikan manfaat, wal idrari, dan dengan memberikan mudarat. Wa amma ma huwa lidud fajismuhu, dan adapun yang kembali kepada dud, cacing-cacing kecil, fajismuhu, maka jisimnya, jasadnya. Fahuwa makulud dud, maka jasad akan dimakan oleh dud, cacing tanah. Pesan Luqmanul Hakim kepada anaknya, bahwa kita manusia semuanya itu ada ruh, ada amal, dan ada jasad. Ruh akan kembali ke Allah. Ruh kita semuanya akan kembali kepada Allah. Ini sering saya bilang, kita kadang-kadang suka lupa dengan ruh. Yang kita pikirin cuma jasad. Bagaimana badan kita supaya sehat. Tiap hari Sabtu, hari Minggu kita mesti berolahraga. Supaya apa? Badannya sehat. Kadang-kadang kurang puas kita goes. Nah, tujuannya biar sehat. Ruh jarang kita pikirin. Bagaimana ruh manusia tetap sehat. Ruh juga hampir sama kayak jasad. Kalau kurang rawat, sakit. Kalau kurang makan juga sakit. Makanya kan kita sering dengar, marilah kita dengarkan santapan rohani. Setelah santapan rohani selesai, kita akan ada santapan jasmani. Ya kan? Rohani makan, jasmani juga. Cuma beda makanannya. Kalau jasmani mah kita makanan yang kita makan, rohani zikir, baca Quran, mau'izah, nasihat-nasihat, ibadah, tuh. Termasuk taklim, ngaji. Ngaji itu makanan rohani. Ada ulama mengatakan kalau rohani 3 hari nggak dikasih makan tuh sakit, Pak. Rohani kita 3 hari nggak dikasih makan sakit. Apa cirinya rohani sakit? Ama ibadah males. Bawaannya malas saja sama ibadah. Ini yang dikatakan al-imanu yazidu wa yanqus. Iman itu kadang naik, kadang turun. Yazidu bitta'ah wa yanqusu bil maksiyah. Beriman kita bertambah dengan kita banyak melaksanakan ketaatan. Iman kita berkurang ketika banyak melaksanakan maksiat. Ketika rohani kita kurang dikasih makan, gampang sakit. Dan ketika rohani kita sakit sama ibadah, bawaannya males. Ibadah mah ibadah, cuman gak maksimal. Yang biasanya berjamaahnya semangat, kendor. Yang biasanya nungguin azan, ini mah nungguin qomat. Kan gitu. Belum qomat, baru azan. Biasanya mah sebelum azan kita udah siap-siap. Apalagi sampai, aduh lagi malas banget ke masjid ini mah. Tuh, di rumah aja lah. Ada yang banyak begitu tuh. Ke masjid malas, pengennya di rumah. Kita udah tahu padahal mah sholat berjamaah keutamaannya 27 kali lipat dibandingin sholat sendiri. Terkadang kita hanya mikirin itu, Pak. Jasad aja bagaimana biar sehat, jasad aja bagaimana biar enak. Tapi rohani kita kagak. Padahal yang bakal kembali ke Allah adalah ruh. Jasad mah ketika dikubur dimakan cacing udah selesai, Pak. Ada nanti satu yang kagak bakal habis. Azbuzanbi, yang nanti dari situ akan menjadi cikal bakal dihidupkan kembali. Tuh. Makanya nanti ketika datang hari kiamat tuh diciptakan, didaur ulang lagi kita tuh, hidup lagi sama kayak begini tuh. Nah kalau sudah meninggal dunia, berarti kalau nanti ada orang yang di alam kuburnya dapat nikmat kubur, ada orang yang mendapat siksa kubur dalam kuburnya, berarti yang nikmatin itu apa? Jasad apa ruh? Di alam kubur besok nih
Ketika kita meninggal dunia, kita dapat nikmat kubur. Yang merasakan nikmat kubur jasad apa roh? Roh. Kan jasad mah habis dimakan cacing. Berarti yang bakal merasakan itu adalah roh. Maka ketika orang meninggal dunia ditinggal sama ruhnya, kan mau kita apain juga dia kagak ngelawan. Itu jubit agak teriak, kita tabuk lagi kagak ngelawan dia, orang udah kagak ada ruhnya. Makanya jangan sampai kita melupakan yang ruh. Jangan cuma sekedar mikirin bagaimana jasad kita biar sehat, tapi ruh kita enggak kita pikirin. Kasih makan ruh dengan cara apa? Banyak zikir, banyak beribadah, termasuk banyak menghadiri pengajian, majelis ta'lim, biar semangat. Di sana ada sebuah keterangan begini: alaikum bimujalasatil ulama wastima'i kalamil hukama. Biasain bergaul dengan para ulama dan biasain mendengar kalam-kalam hikmah. Siapa yang dimaksud dengan ulama? Siapa apa yang dimaksud dengan kalam hikmah? Yang dimaksud dengan ulama, orang yang paham ilmu agama dan mau mengamalkan ilmunya. Di sana di kalimat dijelaskan orang yang ucapannya dengan perbuatannya sama. Jadi ketika dia mengatakan ayo berjamaah, dia juga melaksanakan jamaah. Ayo sodakoh, dia juga melaksanakan sodakoh. Kan ada juga orang yang ngomong doang tapi nggak mau melaksanain. Berjamaah itu pahalanya 27 kali lipat, tapi dia makan diri sendiri ya. Sodakoh, bersodakoh itu akan memberikan manfaat. Harta kita akan bertambah dengan lantaran sodakoh. Ayo bersodakoh, sodakoh, sodakoh. Giliran orang-orang sodakoh, duitnya dikumpulin, dibawa sama dia. Na'udzubillah. Siapa yang harus kita dengarkan? Orang yang omongannya sama tingkah lakunya sama. Alaikum bimujalasatil ulama wastima'i kalamil hukama. Fa innallaha yuhyil qalbal mayyita binuril hikmah. Maka sesungguhnya Allah akan menghidupkan hati orang yang mati dengan cahaya hikmah. Apa itu cahaya hikmah? Ilmun nafi'u, ilmu yang manfaat. Hidupnya hati kita, semangatnya ruh kita, sehatnya ruh kita ketika sering mendengarkan ilmu-ilmu yang manfaat, kalam-kalam hikmah. Adanya di mana gitu? Adanya di majelis ta'lim. Maka dengan kita hadir di majelis ta'lim, kita lagi ngasih energi, ngasih makan buat ruhani kita. Biar apa? Biar makin semangat. Ibadahnya makin semangat. Kemudian yang kedua, kata Luqmanul Hakim, wa amma ma huwa li nafsihi, apa yang akan kembali kepada kita amal. Jika amal kita baik, bermanfaat buat kita. Jika amal kita buruk, juga akan bermudarat buat kita, nyusahin kita. Makanya bagaimana kita bisa melaksanakan sesuatu perbuatan itu dengan perbuatan yang baik. Maka sering saya bilang, jadikan semua aktivitas kita dalam kehidupan ini bisa bernilai pahala. Bagaimana caranya? Pelajari ilmunya, baguskan, luruskan niatnya. Karena kalau ilmunya ada, niatnya karena Allah, semuanya jadi pahala. Kata Rasul, seorang suami ketika memberikan nafkah buat keluarganya, istrinya dan anaknya, itu akan bernilai sodakoh kalau diniatin untuk itu. Jadi kita nih para suami nih, kita nyari nafkah, kemudian kita kasih itu istri kita, kita kasih itu anak kita, itu nilainya pahala sodakoh. Nah kalau itu nilainya pahala sodakoh, maka harus kita laksanakan dengan baik, baik cara memberinya dan cara menghasilkannya. Karena nanti ada keterangan
yang mengatakan bahwa ada orang yang nanti punya istana dalam neraka. Siapa mereka? Orang yang ahli sedekah tapi hartanya bukan dengan harta yang halal. Nyarinya dengan cara yang haram, kemudian dia sodakohkan. Ini nanti hadiahnya istana, cuman bukan di surga. Di mana istananya? Nantinya nempatin siapa? Ya dialah, maksud dikontrakin di sana. Kan nggak mungkin. Dalam artian apa? Ketika nilainya sodakoh, kita memberikan nafkah buat keluarga kita, maka cari dengan cara yang halal, dengan cara yang terbaik, kemudian kita berikan buat keluarga, maka nilainya sodakoh. Kalau nyarinya dengan cara yang salah, takut-takutnya nanti kita juga punya di sono istana di sono, cuman bukan di surga. Kan luar biasa, jadi yang ngeri kita. Nah, ketika amal ini akan kembali kepada kita, lakukan perbuatan baik, lakukan amal soleh dengan niatan yang baik, karena nanti akan kembali kepada kita. In khairan fa khairun wa in syarran fa syarrun. Baiknya akan, perbuatan baik akan menjadi baik dan perbuatan buruk akan menjadi buruk. Makanya disinilah ketika Rasul mengatakan idza aradta an taf'ala syai'an fatadabbar akibatahu. Kalau engkau mau mengerjakan sesuatu, pikirin akibatnya. Nanti bagaimana? Pikirin akibatnya, kalau seandainya saya ngerjain ini, nanti bagaimana nih? Karena perbuatan kita akan kembali kepada kita. Famay ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Walaupun sedikit jika baik ada pahalanya, sekalipun sedikit jika buruk tetap ada dosanya. Maka bagaimana kita berusaha untuk memperbanyak amal soleh, karena amal soleh kita buat diri kita, bukan untuk orang lain. Nah, yang terakhir, wa amma ma huwa lidudi fajismuhu. Ternyata nih yang hari ini sedang kita rawat luar biasa, nggak boleh sakit sedikit, nggak boleh luka sedikit, nggak boleh lelah sedikit, pada akhirnya nanti bakal menjadi santapan cacing-cacing tanah. Dalam artian apa? Ya biasa aja gitu loh. Mesti ngimbang antara ruhani dengan jasmani. Kalau rohani butuh makan, kalau jasmani butuh makan, rohani juga butuh makan. Setelah makan masih kurang juga sehatnya nih, kita olahraga, tambahin olahraga. Rohani juga begitu. Sholatnya udah dikerjain, masih kurang juga taklim, ngikut ngaji, masih kurang juga tambahin zikirnya, masih kurang juga tambahin baca Qur'annya. Ibarat hari Minggu kita ngegoes gitu, kan udah sehat nih, tambahin biar lebih sehat lagi, kita goes dah atau jalan pagi lah, kayak begitu gambarannya. Sholat udah kita nih 5 waktu udah kita jaga, tambahin taklimnya, taklim udah tambahin zikirnya, zikir pagi sorenya, tambahin lagi baca Qur'annya. Buat apa? Buat kesehatan ruhani kita, buat kesehatan ruhani kita. Jadi kata Luqmanul Hakim kepada putranya, manusia terdiri dari 3 bagian, sulusun lillah wa sulusun linnafsi wa sulusun liddud. Sepertiga bagian akan kembali kepada Allah, sepertiga bagian kembali kepada diri kita berupa amal kita, dan sepertiga bagian jasad kita liddud, bakal menjadi santapan cacing-cacing tanah. Wal maqalatu sabi'ata wa salasuna, maqalah yang ke-37, an Aliyin karramallahu wajhah, dari Sayyidina Ali karramallahu wajhah, wa radhiya anhu annahu qala salasun yuzdidna fil hifzi wa yadhhibna al balgham. Dari Sayyidina Ali karramallahu wajhah, beliau menyampaikan ada 3 hal yang dapat menambahkan kekuatan hafalan dan dapat menghilangkan dahak. Ini kalau kita amalin, insya Allah kita termasuk orang yang nggak ketemu pikun. Kan rata-rata kalau udah usia ke sono kita bakal pikun, gampang lupa. Naruh kunci motor di mana, nyarinya kemana? Yang ada cuma ngomel mulu ngomel.
Kunci motor di mana sih? Kunci motor di mana sih? Ada 3 hal yang dapat memperkuat hafalan, memperkuat fil zihni. Apa saja itu? Yang pertama as-siwaku, siwak. Siwak. Kita hampir rata-rata punya siwak, Pak. Tapi ngerjainnya kagak. Kenapa saya bilang rata-rata punya siwak? Ya paling kagak oleh-oleh umroh kita dapat. Tetangga kita umroh kita dikasih siwak. Cuman sampai sekarang kita jarang banget pakai siwak. Seandainya kita nggak bersiwak, minimal gosok gigi. Karena siwak itu fungsinya sama seperti gosok gigi, membersihkan. Bahkan siwak itu kata Rasul, laula an asyqa ala ummati la amartahu bi sholati wa la amartahum bi kulli sholati bisiwaki. Kalau seandainya laula an asyqa ala ummati, seandainya aku enggak mempersulit umatku, pasti aku akan perintahkan untuk bersiwak ketika mau sholat. Tujuannya apa? Agar ketika kita sholat, nih mulut kita dalam kondisi bersih. Kenapa dalam kondisi bersih? Bukan hanya menghilangkan kotoran takut ketelan, bukan. Tapi nanti ketika kita sholat, nih bakal lewat di lisan kita ayat-ayat Al-Quran, firman-firman Allah. Makanya disuruh kita bersiwak. Nah, minimal banget ketika kita mau sholat, berwudu kumur-kumur biar bersih tuh mulut. Nah, siwak itu, saya nggak megang pulpen. Jadi nih, beliau punya tuh. Siwak itu kan ujungnya udah di kita ini nih, kata beliau udah dihalusin. Megangnya begini gitu. Megangnya siwak. Ketika mau siwak, saya niat bersiwak karena Allah Ta'ala. Depan dulu, atas bawah, kemudian ke kanan. Bikin angka 8. Depan, terus ke sini kanan angka 8, terus ke kiri angka 8. Gosok-gosok depannya, baru ke lidahnya. Nah, ketika itu kita jalankan, pertama kita menjalankan sunnah, berarti dapat pahala tuh kalau jalanin sunnah. Yang kedua, dengan cara bersiwak, selain mulut kita bersih, itu akan berefek menjaga kekuatan ingatan kita, daya ingat kita. Insya Allah tuh akan mencegah penyakit pikun, gampang lupa. Dan mohon maaf, saya termasuk guru yang suka ngeliatin gigi bocah. Tuh bocah kalau giginya tebel sama jigong, rata-rata daya ingatnya payah, Pak. Lemot tuh bocah, rata-rata. Tapi itu kalau bocah giginya bersih, insya Allah tuh bocah daya ingatnya beda, Pak. Terus saya kadang-kadang suka perhatikan, namanya guru SD kita kan, kita lihat ini bocah romannya nih, jigongnya banyak banget nih, lemot tuh bocah tuh, Pak. Kayak handphone udah kebanyakan memori dah, susah bukanya tuh. Jadi ternyata memang begitu efeknya. Jadi satu itu siwak. Yang kedua wasaum, puasa. Tuh. Puasa sunnah. Puasa sunnah dapat menambahkan daya ingat, kecerdasan. Tuh. Kita kan puasa baru sampai puasa Ramadan doang, Pak. Coba dah ingat-ingat, terakhir kapan puasa sunnah? Lupa kan? Puasa sunnah Senin Kemis kah itu yang kita laksanakan. Tuh. Kalau nggak bisa Senin Kemis, kejar dah Ayyamul Bid 13, 14, 15. Karena puasa sunnah Ayyamul Bid itu pahalanya seperti kita puasa 1 bulan full. Karena 1 hari balasannya 10. Kalau 3 hari berarti balasan pahalanya 30. Tuh. Ayyamul Bid. Tuh. Kagak juga ya kira-kira yang ada bulan kita sunuh puasa dah. Jangan puasa cuma Ramadan-Ramadannya doang kita puasa. Tuh. Walaupun boleh-boleh aja karena yang wajib itu.
Tapi efek dari puasa sunnah itu akan memperkuat ingatan kita, daya ingat kita. Selain bersiwak juga melaksanakan puasa sunnah. Nah, yang ketiga wa qiraatul Quran, membaca Al-Quran. Makanya kalau Bapak bisa baca Quran, luangin waktu dalam sehari itu dari 24 jam itu sehari itu minimal ada satu lembar lah, satu lembar kita baca, atau beberapa ain dah kita baca dah. Kalau sekarang mah kan gampang, kita kemana-mana nggak bawa Quran kan cukup buka aplikasi, buka handphone. Itu interaksi mata kita dengan Al-Quran, dengan IQ kita itu luar biasa, Pak. Saya kadang-kadang nyaranin ke anak-anak kalau dia lambat dalam berpikir, baca Quran. Kenapa? Karena kontak mata kita ke Al-Quran, kemudian berinteraksi dengan otak kita, itu luar biasa efeknya. Rata-rata yang baca Qurannya bagus, daya ingatnya 4. Jadi 3 tuh. Bersiwak, puasa sunnah, dan membaca Quran. Makanya kalau bisa sehari ada waktu kita bisa berinteraksi dengan Al-Quran. Terserah Bapak lah kapan sempatnya kira-kira. Saya mah kayaknya Ustadz pagi-pagi pulang malam sebelum tidur. Saya ingat dulu waktu di pesantren Allahyarham Syekh Muhammad Muhajirin itu mesti ketika sebelum tidur, kalau ini kita suka mendengar beliau baca Quran. Kiai besar sama baca Quran nggak pernah lewat. Kita kadang-kadang ustadz kampung, ustadz RT baca Quran hilang. Sampai seperti itunya. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi kata Sayyidina Ali ada 3 hal yang dapat memperkuat hafalan kita: bersiwak, puasa sunnah, dan membaca Al-Quran. Wal maqalatu saminata wassalasuna, wal maqalatu as-saminatu wassalasuna, maqalah yang ke-38 an Ka'bil Ahbar, dari Ka'ab al-Ahbar, beliau menyampaikan al-husunu lil mu'minina minasyaitani thalasun, yang menjadi pelindung, al-husunu lil mu'minina, pelindung bagi orang-orang mukmin, minasyaitani, dari godaan setan, itu salasun, ada 3. Ay allati tamna'ul mu'minina wa tahfazuhum minasyaitani salasun, artinya mencegah akan orang-orang mukmin dan menjaga mereka dari godaan setan, itu salasun, ada 3. Yang pertama, al-masjidu hasanun, masjid itu tempat melindungi orang-orang yang beriman. Kenapa? Li'annahu mahaludz dzakirina wal malaikah, karena di masjid itu tempat orang-orang berzikir. Insya Allah kalau di masjid mah kita semangat sama ibadah. Coba dah Bapak kalau sholat di rumah make qobliyah sama ba'diyah kagak? Sholat di rumah nih, qobliyah dulu enggak? Habis selesai sholat ba'diyah enggak? Tapi di masjid tahiyatul masjid kita kerjain, qobliyah kita kerjain, pas ada ba'diyahnya selain subuh gitu kan, habis salat isya kita ba'diyah. Padahal sama, di masjid sholat menghadap Allah, di rumah juga sholat menghadap, bahkan hitung-hitungannya kalau di rumah kan nyantai kita, tapi kenapa bawaannya buru-buru terus dah. Kalau di masjid kita tuh subhanallah masih 33 kali, Pak. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar tuh masih 33 kali. Coba di rumah dah. Subhanallah juga kayaknya kagak, cuma astagfirullah doang. Astagfirullah, udah selesai. Langsung udah berdoa. Tuh.
Kenapa? Karena memang masjid Allah ciptakan untuk itu. Kita dijaga. Kenapa? Makanya kenapa kita urusan ibadah, urusan sholat disuruhnya ke masjid. Karena di masjid kita bakal dijaga sama Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, wa dzikrullahi, zikir kepada Allah. Sering mengingat Allah. Dalam proses berzikir ini niatin, bukan niatnya pengen dunia, tapi niatin semata-mata ingin mencari ridha Allah. Karena ada juga orang yang zikir niatannya pengen dunia. Bulan lalu saya sampaikan, ketika saya minta amalan sama beliau, Ustaz, tahun ini pengen ganti mobil ini saya, kasih amalan sama saya. Kata beliau nih, udah baca ini aja. Semangat banget kan saya baca. Tujuannya biar apa? Biar ganti mobil. Jadi bukan untuk itu gitu loh. Zikir kita tujuannya untuk mengingat Allah, agar hati kita selalu ingat dengan Allah. Dan hati-hati ketika kita sudah pandai berzikir, biasanya nih Pak, biasanya setan masuk ke dalam hati orang yang sudah terbiasa zikir, merasa dirinya lebih daripada orang lain. Apalagi kalau saya udah dibuka mata batin saya gitu, bisa ngelihat, ya khodamnya kecil banget. Sombong tuh larinya Pak. Makanya sering saya bilang, zikir itu mengagungkan Allah, membesarkan Allah. Allah yang besar, yang zikir mah tetap kecil. Jangan ngikut besar kita dengan zikir kita. Cukup kita membesarkan Allah, kita mah tetap kecil. Kita ya tetap kita manusia yang nggak bisa apa-apa. Nah, dengan zikir ini bisa menjadi pelindung. Bahkan di sini dikatakan la siyama la haula wala quwata illa billah. Apalagi zikir kalimat la haula wala quwata illa billah. Apa artinya? La haula wala quwata illa billah. Tidak ada kekuatan, la haula, tidak ada kekuatan untuk berbuat taat, dan tidak ada kemampuan untuk meninggalkan maksiat illallah, kecuali dengan pertolongan Allah. La haula wala quwata illa billah. Tidak ada kekuatan untuk berbuat taat dan tidak ada kemampuan untuk meninggalkan maksiat, semuanya kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau itu ada dalam diri kita tuh, insya Allah nggak bakal muncul yang rasa ujub, apalagi rasa sombong. Gua nih nggak begitu. Semuanya atas dari pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang pertama masjid, yang kedua zikrullah. Nah, yang ketiga wa qiraatul Qur'an. Membaca Al-Qur'an. Kalau di sini dikatakan la siyama ayatul kursi, apalagi dalam kalimat ayat, dalam ayat kursi. Membaca Al-Quran mampu menjaga, melindungi kita dari godaan syaitan. Ibadah sering ke masjid, kemudian tambahkan zikir kita kepada Allah, dan di sela-sela waktu kita banyakin membaca Al-Quran. Insya Allah kita bakal terjaga, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari godaan-godaan syaitan, insya Allah. Udah 3 makalah yang kita baca, insya Allah mudah-mudahan ini memberikan motivasi buat kita, memberikan semangat buat kita lebih banyak lagi melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amal-amal soleh bisa kita laksanakan, insya Allah memberikan dampak positif buat kita. Dan kita juga selalu berusaha memberikan makanan buat ruhani kita. Jadi jasad kita biar sehat, ruhani juga biar sehat. Insya Allah ini saja yang kita baca, yang dapat saya sampaikan. Masih ada waktu? Berapa menit? Boleh. Ada yang mau tanya silakan. Apa saja? Berapa menit lagi Ustaz? 7 menit? Cukup, ayo.
Ayo Bapak yang mau tanya. Bingung. Agak nyambung. Ini malam ini agak nyambung berarti kalau bingung nanya. Gimana? Nggak ada. Satu lagi ya. Silakan. Waalaikumsalam. Gimana? Salahnya. Oke. Ya. Baca Quran itu pertama, membaca Al-Quran hukumnya wajib dengan tajwid. Belajar ilmu tajwid hukumnya wajib kifayah. Membaca Al-Quran dengan tajwid hukumnya wajib ain. Jadi kalau kita baca Quran mesti pakai ilmu tajwid. Sedangkan kalau kita belajar ilmu tajwid hukumnya fardu kifayah. Jadi kalau di wilayah satu daerah nggak ada yang belajar ilmu tajwid, dosa tuh. Tapi kalau dalam satu wilayah masih ada satu majelis yang mengajarkan ilmu tajwid, gugur kewajibannya. Jika kita kumpul, kemudian kita belajar nih, saling mudzakarah, saling mengingatkan. Tujuannya biar paham ilmu tajwidnya. Kita kumpul berlima, ayo siapa yang baca duluan. Kemudian ini makhrajnya salah, ini hukum tajwidnya ini. Apakah itu termasuk talim? Termasuk. Jadi itu termasuk kita belajar ilmu tajwid. Yang tadi saya bilang belajar ilmu tajwid itu hukumnya fardu kifayah. Jadi bagian dari kita taklim. Tadi tujuannya pengen memperbaiki bacaan Al-Quran. Cuma memang harus ada ahlinya Pak. Kalau baca Quran nggak bisa kalau nggak ada ahlinya. Karena nanti untuk melafalkan huruf harus dicontohkan. Sa beda dengan sa, beda dengan sya. Ja beda dengan za, beda dengan za. Ada zal, ada zai, ada jim. Seperti kalimatnya idza zul itu antara zal dengan zai. Kalau misalnya kita kumpul berlima nggak ada yang paham, repot juga Pak. Ayo Ustaz baca. Misalnya nih, ayo baca. Wah gak ngerti. Baca. Gak ngerti. Wah gak ngerti. Lah keder juga urusannya. Nah kalau kayak begitu harus ada yang paham. Tuh. Karena memang belajar Al-Quran harus ketemu gitu loh. Memang harus bisa, yang mencontohkan bisa. Dan ketika emang ada yang mencontohkan tadi, apakah termasuk talim? Termasuk. Berarti belajar ilmu tajwid. Bagaimana pahalanya? Orang yang belajar Al-Quran, orang yang belajar ilmu tajwid, kata Rasul, orang yang belajar Al-Quran sambil terbata-bata, itu pahalanya dua. Pahala dia baca Quran, pahala dia mau belajar
Al-Quran. Itu tetap dapat pahala. Tadi harus spesial ada gurunya. Kalau nggak ada gurunya urusan kayak bareng-bareng. Nggak bisa nanti Pak. Jadi urusan jim, zal, sama zai sama semua. Azan dibilang ajan. Kan tulisannya pakai huruf zal, azan. Izin pakai huruf zai, dibilang izin. Nah yang repotnya lagi nanti assalamualaikum Pak. Assalamualaikum pakai huruf sin, nggak pakai huruf shin. Kalau dia salah, assalamualaikum. Bisa jadi nanti bismillah. Nah kan kayak ada urusannya. Lalu itu tulisannya bismillah. Orang kita mengucapkan lafaz Allah, Allah saja, itu beda Pak. Allah nih, kan sering kalau kita takbiran tuh, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sering dengar tuh bocah begitu. Allahu Akbar. Bener nggak tulisannya? Allahu Akbar. Kan tulisannya Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Tapi banyak nggak kita dengar? Allahu Akbar. Allahu Akbar. Walillah ilham. Emang ilham? Bukan hil. Kan hak dulu, akhirnya hak kan? Walillah hil. Ilham dia kata. Mengucapkan lafaz Allah itu lidah kita. Ini kalau nggak pakai guru nih ya. Bisa Allah. Allah ada wawuhnya. Ketika pakai guru, Allah, lidah kita nempel ke langit-langit mulut. Allah, 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 bukan Allah, Allah, Allah. Oh. Lah kalau nggak pakai guru bisa jadi nanti Allahu Akbar. Jadi gitu Pak. Kenapa kita harus belajar ilmu tajwid? Ada guru spesialnya itu tujuannya. Jadi kalau pertanyaan taklim ketika memang ada gurunya. Bagaimana pahalanya? Ada pahalanya. Bahkan 2 pahalanya orang yang mau belajar Al-Quran. Cukup? Allah. Allahu Akbar. Demikian mudah-mudahan sedikit yang kita baca dijadikan ilmu yang manfaat oleh Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma astaudiuka ma 'adamtana fardudu ilaina al-hajatina wa la tansaniha rabbal alamin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil, nawwir qulubana bi nuri 'ulumi wal hidayatik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammad subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.